Hai good people, balik lagi dengan saya Marcelino Leo Kusuma di channel yang berisikan tentang informasi studi ke luar negeri, terutama ke Selandia Baru, Aotearoa, New Zealand. Di video kali ini Marcel ingin memberikan informasi tentang Bachelor Sport and Exercise. Why you should consider this program dan apa sih bagusnya program ini? Jadi di video kali ini Marcel meminta bantuan salah satu student dari Indonesia yang bernama Yudi Suseno. Beliau sudah cukup berhasil di New Zealand hanya dalam waktu singkat. Tanpa panjang lebar, berikut kita panggil Yudi untuk gabung ke video ini. Halo, selamat pagi Yudi. Halo, apa kabar? Good. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan dulu nih ke teman-teman sekalian tentang Yudi. Boleh, perkenalkan nama saya Yudi, nama lengkap saya Yudi Suseno, asal Pekanbaru. Sudah di Invercargill kayaknya 3 tahun lebih. Oke. Ya, 3 tahun, 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Oh, jadi udah cukup lama Uh-uh. banget ya. Dan kita di sini itu ingin membahas tentang program yang menurut Yudi sangat bagus dan Yudi sangat passion di sini, yaitu Bachelor of Sport and Exercise. Jadi Yudi bisa ceritain nggak apa sih itu yang Bachelor Sport and Exercise, karena di Indonesia banyak yang tidak begitu tahu gitu loh. Apa sih bagusnya program ini buat anak-anak Indonesia? Ya, jadi pada dasarnya Bachelor of Sport and Exercise itu jurusan S1 yang nanti kalau di New Zealand ekuivalennya level 7 or level 7. Dan yang kita bahas di sini itu anatomi tubuh manusia, fisiologi kalau lagi olahraga, kemudian nutrisi, dan perkembangannya itu bisa kemana-mana. Jadi nggak hanya melulu olahraga. Orang Indonesia itu kalau menurut saya pribadi, kalau milih jurusan itu terlalu aman. Jadi kayak ambil jurusan itu kayak manajemen atau bisnis, dan itu nggak spesifik. Jadi kalau misalnya kayak saya pribadi nih, saya jurusan sport and exercise, tapi sekarang saya manage satu gym. Jadi kayak hitungannya itu kalau orang Indonesia ngambil manajemen aja, manajemen tok, mereka nggak bisa spesifik untuk kuliahnya mau ngapain gitu. Setelah kuliah mau ngapain. Sementara kalau misalnya kita ada spesifik kayak misalnya agrobisnis atau misalnya sport and exercise atau misalnya carpentry, itu bisa kemana-mana. Jadi kayak nggak hanya kalau manajemen sama bisnis itu kita bisa pelajarin di luar sekolah sebenarnya. Jadi kayak orang Indonesia satu lagi selalu nganggap bahwa kayak ngapain lu kuliah ke luar negeri cuma untuk belajar olahraga. Sementara kalau di sini itu gaya hidup sehat itu bukan kita ngelihat hanya ya ini olahraga. Orang di sini untuk ngajarin orang olahraga 1 jam itu bisa 3 kali bayaran orang yang kerja biasa gitu. Wow, berarti peluangnya bagus banget ya. Dan apakah Yudi tahu peluang ini dari sebelum ke New Zealand atau begitu sampai New Zealand baru tahu peluang ini? Jadi sebelum saya ke New Zealand, saya pikirnya awalnya itu pengen jadi guru olahraga. Tapi di sini itu hanya salah satu dari kayak ratusan karir yang bisa dipilih. Hanya dengan mempelajari sport and exercise. Khususnya lagi orang Indonesia kayak kalau ditanya tentang olahraga, rata-rata masyarakat terlalu awam. Maksudnya nggak ngerti apa-apa. Olahraga taunya cuma sepak bola atau main bulu tangkis. Sementara di sini itu channelnya lebih banyak lagi gitu. Jadi kayak misalnya kayak olahraga nanti dibagi lagi, misalnya olahraganya mau yang cardio based, jadi yang kayak sepak bola atau badminton. Terus ada yang strength based kayak powerlifting atau Olympic weightlifting. Kemudian ada lagi yang technical based kayak jiu-jitsu atau MMA. Terus ada lagi yang flexibility based, mobility based kayak animal flow, yoga, pilates, dan semuanya itu ada cabang masing-masing. Maksudnya kayak perkembangannya itu jauh lebih bagus di New Zealand daripada di Indonesia. Oh, jadi apakah itu semua yang tadi cabang-cabangnya itu dipelajari semua dalam program sport and exercise ini? Nah, program SIT itu menarik sekali sih, karena 80% itu praktik, 20%-nya itu teori.
Terus dalam praktik ini saran saya pribadi itu adalah banyak bertanya sih. Jadi kayak jangan hanya mentok tahu satu aja. Jadi misalnya anak Indonesia yang datang karena dia hobi basket. Jangan hanya pelajari basket, mungkin bisa belajar netball, bisa belajar strength training. Nah, begitu. Kayak makanya kita juga lihat atlet Indonesia yang bagus-bagus banget tapi juga nggak terlalu dihargain. Kalau di New Zealand jadi atlet sih hidupnya enak banget, dikontrak cuma untuk olahraga, makan, tidur. Wow. But that's it. Yeah. Wow. Oke. Coachnya juga kayak gitu. Jadi misalnya kayak kita jadi coach untuk conditioning sama strength training. Kita hanya dibayar untuk ngelatih tidur sama makan. That's it. Oh. Iya. Yeah. Jadi, nanti travelingnya keliling sama tim bolanya atau tim rugby-nya keliling dunia. Jadi dalam atau keliling New Zealand. Berarti kalau misalkan kita anggaplah di yang familiar kan bola atau basket. Berarti dalam satu tim basket itu coach-nya bukan hanya coach basket yang itu ya, ternyata ada banyak ya. Iya, kalau di Indonesia kan cuma kayak satu coach saja. Kalau di New Zealand bisa tim coach-nya itu ada 4 sampai 5. Jadi satu misalnya bahas yang fisio, terus kemudian ada yang urus dia punya nutrisi, terus ada yang urus dia punya conditioning, terus ada yang urus tekniknya. Jadi kayak base-nya itu banyak banget. Gitu. Berarti kalau misalkan begini, ada student yang sangat passion di basket, terus ambil Bachelor Sport and Exercise, itu apakah dia disarankan itu fokus di basket aja atau sebaiknya pelajari semuanya itu? Ya, fokus tetap di basket, terus tapi dia juga harus belajar yang lain gitu. Jadi dia tahu. Nah, ketika udah nyampe di sini nanti bisa konsult sama dosen-dosennya untuk tahu ya kira-kira spesifiknya apa, peluang yang ada apa, begitu. Oke. Terus selama Yudi mempelajari sport and exercise, facility di SIT itu memadai atau enggak sih? Kalau pribadi saya lihat fasilitas di SIT itu udah sangat memadai. Beberapa alatnya itu kayak anti-gravity treadmill, itu satu unitnya itu bisa 75.000 New Zealand dollar. Itu satu treadmill doang. Wow, 700 juta. 700 juta treadmillnya. Itu tuh kayak nanti ditaruh di treadmillnya, berat badan kita misalnya 100 kilo. Dia bisa buat 50 kilo. Jadi gravitasinya tuh dipotong setengah. Atau bisa sampai 20% gitu. It's just like out of the world, man. Bener-bener kayak teknologi yang kita nggak pernah lihat. Ada yang ngecek isometric strength. Ada scanner. Jadi body scan yang bisa ngelihat komposisi badan. Itu satu unitnya juga kayak sekitar 20-an ribu. Wow. Berarti nggak perlu khawatir lah masalah facility SIT kan juga. Enggak, terus enaknya anak sport and exercise itu akses gym gratis. Nice. Kalau misalkan anak yang lain? Anak yang lain harus bayar. Bayar. Ya, anak sport and exercise gymnya gratis. Dan jadi benefitnya ya lumayan lah, sembari belajar kita juga exercise dan mempelajari yang lain-lain. Dan kalau misalkan anak-anak dari Indo tertarik nih misalkan dengan sport and exercise program, tapi dia itu nggak jago olahraga, di SMA itu olahraganya ya biasa-biasa aja. Apakah program ini khusus untuk anak yang jago olahraga atau memang untuk siapapun yang suka dengan olahraga? Rekomendasinya memang suka olahraga punya basis. Jadi ada dasar untuk olahraga. Bisa kayak udah aktif nge-gym atau udah aktif main basket. Nah, itu bisa arahin ke situ. Masalahnya orang Indonesia itu kan kayak selalu kendalanya ngapain lu kuliah olahraga gitu. Karena kayak dianggap gak ada masa depan. Tapi sebenarnya kayak saya pribadi ngelihat orang yang ngambil manajemen atau bisnis malah menurut aku yang paling susah dapat kerja di sini. Sementara orang yang spesifik itu lebih gampang dapat kerja. Jadi kayak misalnya tamatan nursing, vet nursing itu kan spesifik. Tamatan jurusan olahraga spesifik. Kita tahu mau kemana. Sementara orang yang ambil jurusannya terlalu umum itu malah nggak ada yang butuh. Karena dan konyolnya ya banyak yang ngambil jurusan begitu, ujung-ujungnya malah jadi kuli. Jadi kayak kerjanya tuh kerja di freezing work atau kerja di pabrik-pabrik. Maksudnya kayak malu banget, ngapain lu kuliah luar negeri, targetnya mau jadi mau jadi kuli.
Harusnya itu lu mikirnya ke depan gitu, kayak saya mau jadi manajer di sini. Tapi ya ironisnya di Indonesia banyak yang pikirnya terlalu sederhana. Terus kayak sudah selesai itu mereka nggak planning hidupnya. Jadi kayak udah tamat ini mau kemana nggak tahu gitu. Jadi kayak kayaknya ambil bisnis seru deh. Terus dia cuma ambil bisnis tapi nggak spesifik gitu. Misalnya dia ngambil IT cuma IT doang gitu, itu juga kurang spesifik. Jadi misalnya kayak dia mau IT, mungkin dia fokusnya ke sosial media, atau IT fokusnya ke programming atau software. Itu bakal jelas dia mau kerja di mana. Tapi masalahnya di Indonesia itu dia hanya ngambil IT, tapi umum aja gitu. Jadi mikirnya nggak benar-benar dibuat jadi spesifik. Dan akhirnya jadi susah cari kerja sendiri. Karena ya gitu. Terlalu general, yeah, persaingan you try juga. to hit two birds with one stone gitu. Terlalu general dan persaingan otomatis ya lebih banyak. Iya. Dan kalau misalkan anaknya itu memang sudah passion di olahraga, tapi orang tuanya itu nggak mendukung karena orang tuanya itu mindsetnya ya udah ambil aja bisnis ekonomi. Itu sebaiknya gimana tuh Yud, untuk meyakinkan orang tuanya? Ya, jadi kita perbandingan aja. Satu orang yang kerja misalnya di kantor atau kerja yang sederhana, bisa kerja di countdown atau di mana. 1 jamnya kan bayarnya $20 minimum wage lah. Iya. Atau nggak tahu saya 20,5 atau 21 ya. $21. Kalau misalnya sementara kerja di situ nggak masalah, karena ketika udah tamat misalnya udah jadi PT itu 1 jamnya 60. Wow, jauh banget bedanya. Iya. Dengan beban kerja yang sama, ya, maksudnya. Atau misalnya kerja di tim rugby, 1 jamnya minimum pasti 25-27. Misalnya saya pribadi, saya kan juga dosen. Saya dosen di SIT ngajar olahraga. 1 jamnya 52. Beda banget ya. Itu sementara kayak orang Indonesia datang sini, saya ingat tahun pertama saya datang, semua orang bangga banget bisa kerja di Alliance. Itu Alliance, orang yang nggak tahu Alliance itu kayak meat factory di New Zealand. Kalau untuk kerja sampingan oke banget. Maksudnya kayak lu masih mahasiswa, bisa cuma dapat porsi 20 jam untuk kerja di Midworks, oke banget. Tapi jangan dijadiin karir. Nah, orang Indonesia kayak datang ke sini, like, I don't know, 80% that I know, itu ended up working in the meat factory. Dan kayaknya sayang aja, maksudnya kita dibandingkan sama bule-bule, sebenarnya kita masuk golongan orang-orang yang pintar gitu. Tapi kita selalu aim-nya rendah. Like we tend to aim low. Aku datang sini mau dapat kerja pas-pasan, habis itu nabung, kirim duit ke rumah. Kenapa nggak mikir, saya mau jadi manajer atau saya mau jadi coach? Karena New Zealand itu sebenarnya nggak ngelihat kamu orang mana. Yang penting pertama mereka bisa ngerti bahasa Inggris lu, terus kamu punya kualitas. And like, let me just tell you, put it out there, like Asians in general have better quality than the locals. Wow, good. Jadi kalau misalkan untuk meyakinkan parents bisa dibilang di program ini juga opportunity-nya bahkan lebih bagus daripada program bisnis. Ya, bagus. Menurut kalau ditanya saya pribadi, mungkin saya bias sih, tapi kayak saya ngelihat kayak perbandingannya, kamu mau kerja bisnis terus keluarnya nggak tahu mau kerja di mana, mendingan ambil sport exercise. Karena lebih spesifik. Dan kalau misalkan student itu ambil sport and exercise, bachelor in sport exercise, kerjaan apa yang mereka bisa expect setelah lulus? Jadi yang kemarin saya ada list nih. Pertama personal trainer. Itu satu yang paling umum lah. Maksudnya kalau mau kerja di gym. Terus sports coach, health coach, strength and conditioning coach, athlete kalau mereka jago banget, health advisor, PE teacher, outdoor activity instructor. Jadi kayak misalnya Queenstown banyak flying fox, bungee jumping kayak gitu, dia bisa jadi instruktur. Nah, instruktur pun gajinya gede. Kemudian jadi guru olahraga. Jadi kalau guru itu masuk, kalau nggak salah
skill shortage. Jadi Wow. kalau misalnya dia target jadi guru olahraga aja, kayak saya pribadi nih, saya tahu ada 2 sampai 3 sekolah di sini sekarang lagi nyari Hmm. guru olahraga. Kalau misalnya mereka mau aja ambil dari sana posisinya, jadi kamu ambil sport and exercise dulu, bachelor degree, kalau nggak salah 3 tahun ya. Terus setelah itu ambil 6 bulan untuk teaching courses. Dia udah bisa jadi guru. Hmm. Terus kalau udah jadi guru ya itu maksudnya residence-nya juga ini gampang. Dan apakah perlu perlu additional certification atau dari bachelor aja cukup? Misalkan saya pengen jadi tadi kan yang dibahas kan guru. Kalau misalkan Strength and conditioning coach dan yang lain-lain, yes yes itu nggak perlu. nggak perlu. Jadi dari bachelor aja sudah bisa langsung kerja. Ya. Jadi Dan maksudnya hitungannya kayak ketika udah bachelor kan level 7. More sports team tuh udah bisa ambil. Nggak bisa ya, udah ada, yang penting ada paper. Oke. Ya. Kalau range salary-nya ya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi untuk first graduate dari bachelor sport and exercise itu berapa? Dari first graduate sampai nanti karirnya udah bagus. Kalau saya pribadi kan kurang lebih nggak tahu ya, minimum should be around 45,000 a year. Wow. Cuma waktu saya selesai di New Zealand, waktu saya selesai kuliah, itu saya ditawarin kerja jadi head coach waktu itu di F45. Itu starting salary-nya 55,000 setahun. Wow. Jadi Which is very good for an Invercargill. Karena kayak perbandingannya di Invercargill tuh rentnya paling murah di New Zealand. Yes. Dan kalau menurut Yudi pribadi ya, opportunity untuk lulusan sport exercise di Invercargill itu bagus atau enggak sih? Sebenarnya nggak ada ruginya, Marcel. Karena hitungannya begini, kayak misalnya kamu tamat di Invercargill, terus misalnya nggak suka karena terlalu dingin. Pindah ke Christchurch ada berapa tempat lagi yang butuh sports and conditioning coach. Saingan Invercargill tuh kalau nggak salah cuma ada Dunedin, karena cuma yang ngajar olahraga cuma 2. Dan SIT salah satunya. Jadi kayak misalnya nggak bisa di Invercargill pun mau pindah ke Christchurch, pindah ke Auckland, itu banyak banget. Ada berapa yang dulu sempat kerja sama saya, sekarang udah jadi manajer di Auckland, manajer gym. Jadi opportunity-nya sebetulnya bukan cuma di Invercargill aja, di seluruh New Zealand itu banyak banget. Dan kenapa Yudi itu memutuskan untuk tetap stay di Invercargill? Jadi waktu pandemi COVID kemarin, saya sama istri saya itu beli gym. Jadi kita acquire satu bisnis, tempat dulu saya kerja. Jadi saya dulu coach di F45, sekarang saya owner operator. Jadi saya yang operate gym di sini. Wow, jadi owner salah satu bisnis di Invercargill dari hanya dalam kurun waktu 3 tahun ya, 3 tahun dari Pekanbaru, terus ke New Zealand dan sekarang jadi business owner and also teaching. Wow. Iya, saya juga jadi dosen. Jadi dosen itu kerja sampingan, main fokus tetap coaching di F45. Ya, untuk teman-teman yang ada di Pekanbaru mungkin familiar dengan Sir Yudi. Jadi Sir Yudi ini dulu adalah wakil kepala sekolah dari Witama. Jadi masih banyak yang kenal dengan Pak Yudi. Ya, ini adalah benar Pak Sir Yudi yang itu. Ya, dulu Bu Erna yang bantu saya itu sampai ke sini sekarang juga. Kalau Bu Erna bisa lihat, bisa saya lo. Dan untuk F45 berarti ini punya Yudi sendiri ya. Anak-anak Indonesia juga apakah welcome kalau misalkan mau daftar? Yap, kalau mau datang cuma untuk ngeliat-liat gimana, silahkan. Mau latihan juga boleh. Saya sekarang masih ada employ satu anak Indonesia yang bantu setup sampai sekarang gitu. Apakah ada? Kalau kerja sama kita, gymnya juga gratis. Jadi tapi anak sport and exercise itu enaknya gini. Jadi kayak misalnya mereka ambil sport and exercise, terus mereka mau cari tempat magang. Saya bisa cariin. Mau magang di tempat saya juga bisa. Itu tadi aku mau tanyakan tuh. Kalau kesempatan untuk part time-nya apakah banyak di program ini? Jadi Yudi siap untuk membantu anak-anak Indo ya.
Kalau part-timean itu kita nggak tahu seberapa butuh ya gym-gym sekarang. Tapi kayak kalau uh, untuk kesempatan kerja banyak banget. Jadi kayak in Hmm. general saya ngomong ya, kayak di Invercargill itu lagi butuh semua orang gitu. Jadi misalnya mau kerja di supermarket, mau kerja di cafe, mau kerja di mana-mana itu banyak. Oh, untuk part time student nggak perlu worry jurusan apapun ya kalau untuk part Iya, time. enggak. Karena Tapi kayak peluang banyak banget. hmm. Mau kerja di terus kalau misalnya nggak bisa ketemu kerja itu juga bisa cari ke tempat yang namanya enterprise. Terus mereka Hmm. bisa cariin. Um, jadi kayak beberapa program dari bachelor ini memang ada 6 bulan magang atau berapa bulan magang itu kita gym kita salah satu yang nampung. Apakah pada saat magang itu student earn something, I mean instead of ya Um, money mereka gitu? cuma dapat hours untuk Oh, hitungannya ini. oh dapat Tapi kalau juga. yang magang tempat saya kasih vouchers Wow, nice, at the nice. end of it. Iya, iya. Tapi targetnya harusnya memang mikirnya mau belajar waktu magang. Karena itu hitungannya masuk study time. Jadi tidak dibayar kalau per Iya, ini. seharusnya karena mereka kan Per, learning, bukan earning. ya, karena hitungannya kayak sekolah gitu. Yes, dan waktu Yudi kuliah pertama kali datang dan kuliah di Invercargill, apakah Yudi ngalamin kendala gitu selain ya apapun kendalanya, apa fun? Menurut Yudi itu fun. Dan Oh, kalau it's a lot of fun. Jadi kayak kendala awalnya paling cuma suhu ya. Maksudnya kayak kan dari Indonesia ke sini kan um, dari Pekanbaru 36 derajat, di sini kayak bisa 8, 10. Ya, kalau waktu summer 18. Sekarang lagi winter sih. Jadi ini sekarang lagi kayak minus tadi pagi. -2. Jadi selain cuaca nggak ada kendala. Apakah Nggak apakah ada. apakah kesulitan waktu kan Yudi sendiri kan passionnya di sport nih. Apakah Hmm. kesulitan mencari sport klub atau klub-klub rekreasi di Invercargill? Oh, nggak banyak banget klubnya. Kalau mau tergantung mau olahraga apa, kemana aja banyak. Jadi kayak New Zealand itu, saran saya kalau mau ke New Zealand, itu mindsetnya jangan samain dengan kayak misalnya bisa aslinya dari Jakarta atau dari jangan entertainmentnya itu bukan mall di sini, tapi entertainmentnya itu main park, terus pergi hiking, pergi ke pantai, mancing. Jadi bukan kayak ke mall shopping, nongkrong di Starbucks. You can still do it, tapi kayak dibandingkan misalnya kayak mall di Invercargill dengan PI ya jauh banget lah. Jadi Ya. jangan mikirnya datang ke sini untuk mau ini shopping karena kalau di New Zealand khususnya di Southland itu sebenarnya adalah the real New Zealand. Kayaknya kayak 80% yang kita lihat di Lord of the Ring atau misalnya di daerah-daerah wisata itu semuanya di South Island. Jadi bukan di daerah Auckland sana, malah harusnya di sini. Kamu dari sini naik mobil nebeng sama teman atau naik busnya SIT ke Queenstown. Terus bisa lihat tempat-tempatnya bagus banget gitu. Atau misalnya hiking. Bisa hiking ke atas terus lihat view-nya. Ini yang kayak di Indonesia tuh um, kurang. Indonesia juga cantik, tapi kayak fasilitasnya tuh enggak dirawat dengan baik gitu. Kayak misalnya manjat nanti kemana ada yang jualan terus buang sampah sembarangan, itu tipikal Indonesia ya. Kalau di New Zealand nggak ada yang seperti itu, jadi kayak tempatnya benar-benar terawat. Mau camping, jadi kayak kegiatan outdoor itu banyak banget di New Zealand dibanding sama Indonesia, khususnya kota-kota besar gitu. Dan kalau misalkan yang tadi klub-klubnya kan banyak banget. Dan saya misalkan student saya baru sampai di New Zealand, saya pengen ikut like rugby atau cricket Oh iya, atau itu, tapi kan saya kan malu gitu. Itu gimana tuh? Apakah mereka perlu malu atau ada prosedurnya? Apakah ada orientasi enggak yang prosedurnya sih nggak banyak ngegoclok-goclok sih. Jadi gitu? kayak yang paling penting mau kenalan sama orang-orang sini. Jadi kayak ini dulu waktu saya jadi guru saya juga bahas sama murid-murid saya. Kalau kalau kamu memang niatnya mau kuliah luar negeri, jangan mainnya sama orang Indonesia mulu gitu. Apa bedanya kuliah dengan UPH sama kuliah di New Zealand? Kalau mainin pagi siang malamnya sama orang Indonesia juga.
we can still make friends with Indonesia karena kayak kan gampang ya. Tapi harusnya mainnya sama orang-orang lokal, terus nanti bisa kenal sama orang dari Jerman, main sama mereka juga. Jadi kayak ini horizonnya kebuka. Lebih itu. Dan iya, terus kayak misalnya mau klub ada banyak banget. Dengan join klub malah lebih gampang dapat temen dari mana-mana gitu, kayak misalnya mau main basket bisa main basket, mau main squash bisa main squash, suka sepedaan ada velodrome. Invercargill cuma satu-satunya setahu saya yang di South Island yang punya velodrome. Nah itu velodrome tuh high speed sepeda ini ya, track bike. Terus ILT Stadium itu aksesnya itu paling gampang kalau jadi sport and exercise student. Karena bagian dari kita punya belajar itu conditioning kan, nanti dibawanya ke stadium. Stadium Invercargill tuh masuk salah satu yang terbagus saya pernah lihat. Jadi luar biasa banget sih. Jadi nggak perlu malu kalau misalkan teman-teman itu pengen gabung ke sport, nggak perlu malu ya, asal mau kenalan. Dan it's also way untuk ketemu dengan orang baru dan kenal dengan orang baru. You're not gonna make friends if you just stay in your dorm. Iya. Terus kenalnya sama flatmate-nya doang. Dan waktu Yudi memberikan, jadi Yudi ini sering juga bantu sharing dengan Indonesian student. Nah, waktu itu Yudi juga pernah bilang tentang Invercargill yang berkesan sampai saya itu nyantol banget. Jadi ada istilah perbandingan antara Invercargill dan New York. Coba bisa di-share nggak? Perbandingan maksudnya? Invercargill and New York. Ada pepatah. Oh iya, itu yang kasih tahu saya itu CEO hospice di sini. Dia bilang begini, kalau di New York itu if you can make it here, you can make it anywhere, kan? Kalau di Invercargill itu sayangnya gini, if you cannot make it here, you cannot make it anywhere. Probably one of the easiest city in New Zealand to come to. Jadi kalau misalkan sampai nggak sukses di Invercargill, aduh dimanapun pasti nggak bakal bisa. Susah banget lah. Jadi kalau game ini levelnya yang easy ya. Iya, levelnya yang easy banget. Oke, last question nih Yudi. Kalau misalkan ada mahasiswa yang belajar di sport and exercise and berprestasi di sana, apakah ada scholarship dari institusi sana yang menawarkan? Harus cek lagi ya dengan mungkin ceknya paling ini baiknya dengan search agentnya. Tapi setahu saya ada scholarship untuk Pasifika. Jadi kayak orang dari Timur Leste, bagian Indonesia Timur itu ada beasiswa khususnya. Jadi itu bisa apply. I'm not talking about funding di awal, tapi pada saat sudah di sana dan berprestasi nih, misalkan dia itu very good, like become athlete atau something, apakah mungkin dapat tambahan fund gitu dari sana sebagai appreciation? Paling dapat job offer. Jadi paling setahu saya paling bagus misalnya kamu udah sama berprestasi itu job offernya langsung dapat. Itu belum selesai pun udah bakal di hire. Wow. Jadi udah memang banyak yang klub-klub itu udah mengincar bibit-bibit unggul ya. Iya. Oke, thank you banget nih Yudi nih atas waktunya nih in your busy time. Dan kalau misalkan ada anak-anak Indo yang pingin banget nih kontak Yudi, itu boleh atau enggak sih? Ya boleh kontak saya di Instagram. Yang penting kenalin dulu dari mana, terus dapat info dari mana, terus tanyanya yang spesifik aja. Jadi kalau misalnya kayak banyak yang nanya kayak, oh New Zealand gimana ya? Maksudnya kayak kalau pertanyaan yang bisa di Google, mendingan Google dulu, baru tanya saya pertanyaan yang spesifik. Gitu. Misalnya kayak, oh cuaca di New Zealand gimana? You can always Google that. Yes. Jadi ya memang spesifik ke sport and exercise and dan yang spesifik bisa kontak Yudi di Instagramnya apa Yudi? Nama lengkap saya aja Yudi Suseno. Yudi Suseno. Oke. Terima kasih banyak Yudi atas waktunya. Stay safe di sana dan mudah-mudahan banyak orang Indonesia yang datang
mengambil sport and exercise dan bisa dibimbing Yep. oleh Yudi langsung. Iya, nggak harus sport and exercise pun, yang penting datang sini niatnya mau kerja bagus, you probably can make it. Oke. Thank you so much Yudi. Have a good day di sana. Thank you. Bye-bye. Iya.